Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari halaman 8-nya. Fatihatu Tab'ati Sanatin. Ini adalah muqaddimah cetakan tahun 1942. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi ialah hanya milik Allah. Alladzi yang hadza memberikan petunjuk siapa ladina kepada kami lihada terhadap ini maksudnya kitab ini. Wama dan tidak kunna ada siapa kami linahtadiya mendapatkan petunjuk siapa kami laula an hadanallah, andai kata tidak an hadana memberikan petunjuk siapa Allah kepada kami Allah siapa Allah. Wassalatu adapun salawat wassalamu dan keselamatan ala rasulillahi ialah mudah-mudahan atas kanjeng Nabi, atas Rasulullah Muhammad ibni Abdullah alladzi yang ba'athahu telah mengutushu kepada alladzi Allah siapa Allah bisyariatin dengan membawa, bahnya itu bermakna membawa, bisyariatin dengan membawa syariat muhkamatin yang kokoh, hanifatin yang hanifah moderat, samhatin lagi samha toleran, hanifiyah itu tidak miring ke kanan tidak miring ke kiri, biasanya maknanya moderat. Samha toleransi toleran. Asasuha yang adapun dasarnya syariat itu al-yusru adalah mempermudah bin nasi kepada manusia, waraful haraji dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan anhum dari mereka. Jadi asasuhu al-yusru ya. Jangan mempersulit agama. Asasuha al-yusru waraful haraj anhum. Mughayatuha sementara adapun tujuannya syariah itu tahqiqu masalihihim adalah merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan nas wal azlu dan keadilan bainahum di antara mereka. Ini min adfil am alal khas. Jadi adil ini khas. Masalih itu lebih umum. Wala alihi dan atas sahabat-sahabatnya Nabi, atas keluarganya Nabi, wasahbi dan sahabat-sahabatnya Nabi, alladzina yang khalafuhu menggantikan siapa alladzin hu kepada Nabi fi hirasati syariati di dalam menjaga atau memelihara agama syariatnya kanjeng Nabi, wa hidayati ummatihi dan memberikan petunjuk kepada umatnya Nabi, wa kanu dan ada siapa alihi wa sahbihi itu tamaman ya, adalah sebagai penyempurna linurihi terhadap cahayanya Nabi, wa du'atan ini tummaman bacanya ya, bukan tamamannya, tummaman. Tummaman sebagai tummam penyempurna, orang-orang yang menyempurnakan. Tummam ini ikut wazan fu'al ya, fa'ilun fa'ilani fa'iluna wa fu'alun wa fu'alun, sama dengan du'at ini ikut wazan fu'al. Tummaman sebagai orang-orang yang menyempurnakan sembail linurihi terhadap cahayanya Nabi, wa du'atan dan sebagai orang-orang yang menyerukan ila hudahu kepada petunjuknya Nabi. Amma ba'du adapun setelah itu alhamdulillah seterusnya. Fa innal mujtahidina maka sungguhnya para mujtahid min aimatil muslimin dari imam-imam muslimin bazalu tanpa tasdidnya. Badalu telah mencurahkan siapa mereka aimatil muslimin aqsa juhudihim kepada puncak kesungguhan mereka al-aqliyati yang kesungguhan ilmiah mereka yang bersifat akli, yang bersifat rasional. Kesungguhan itu banyak ya. Ada kesungguhan yang bersifat badaniah, seperti orang mau kerja itu
itu mengandalkan tangan. Orang mau mangkas batu misalnya, nutup batu itu butuh juhdun, tapi juhdun badania. Nah, kalau orang berpikir itu butuh kesungguhan, tapi pakai juhud al-aqliyah. Apa itu, nak? Ya, intelektualitas mereka, kesungguhan, puncak kesungguhan intelektualitas mereka. Sistem dadil ahkami syariati, di dalam menggali hukum-hukum syariah, min masadiriha, dari sumber-sumbernya al-ahkam syariati. Wastakhroju, dan mengeluarkan siapa mereka. Kalau wazannya istakhraja itu artinya ada upaya ya. Jadi menunjukkan bahwa mengeluarkan bukan sekedar akhraja, ikhraj, mengeluarkan, tapi tolabul ikhraj, jadi sungguh-sungguh. Wastakhraja, dan bersungguh-sungguh mengeluarkan siapa mereka, min nususis syariati, dari teks-teks syariah, waruhiha, dan roh syariah, wa makuliha, dan rasionalitas nususus syariah. Mengeluarkan kunuzan, kepada perbendaharaan harta, kunuzan kepada perbendaharaan harta, tasri'iyatan, yang bersifat tasri'i, saminatan, yang mahal. Ini artinya apa? Hukum syariah diambil dari tiga. Pertama nususus syariah, waruhiha, wa makuliha. Jadi teks-teks, ruhnya, dan rasionalitasnya. Nanti akan dijelaskan bagaimana rasionalitas itu di bab qiyas. Kafalat yang mampu menjamin, apa? Kunuz tazri'iyah saminah ini, masalihal muslimin, kepada kemaslahatan muslimin. Kunuz tazri'iyah ini maksudnya ya hukum-hukum Islam. Alah tilafi ajnasihim, di atas perbedaan ras-ras mereka, jenis-jenis mereka. Wa aktorihim, dan daerah-daerah mereka, negara-negara mereka. Wa nudumihim, dan aturan-aturan mereka. Wa muamalatihim, dan transaksi-transaksi mereka, muamalah mereka. Walam tadik, dan tidak sempit apa kunuzan tasri'iyah itu, hukum Islam maksudnya, tidak sempit bihajatin, terhadap satu kebutuhan, min hajatihim, dari kebutuhan-kebutuhan nas. Balkana, bahkan ada, fiha, di dalam kunuz tazri'iyah itu, tasri'un, adapun pensyariatan, li'aqdiyatin, terhadap problem-problem, terhadap kasus-kasus, lam tahdus, yang belum terjadi. Wawaqi'a fardiyatin, dan peristiwa-peristiwa yang bersifat pengandaian. Maka dalam kitab fikih banyak lau itu namanya li'aqdiyatin lam tahdus, peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, andai kata. Wahadihi, adapun ini wahadihi mausu'atul fikhi, adapun wahadihi mausu'atul fikhi, mausu'atul fikhi atau mausu'atul fikhi. Wahadihi mausu'atul fikhi, adapun ensiklopedi fikih ini, ensiklopedi, mausu'ah itu ensiklopedi. Kalau adik sering baca pustakaan itu kan ada ensiklopedi ya. Itu yang besar-besar itu kumpulan-kumpulan satu masalah tapi dibahas secara mendalam. Muamalah misalnya, bahas mendalam. Fikih apa? Itu biasanya ada di mausu'ah. Sekarang sudah ada banyak mausu'ah, ada mausu'ah fikih, ada mausu'ah usul fikih, ada mausu'ah macam-macam. Ensiklopedi fikih ini, ayatun, adalah menjadi tanda. Ini ayat ini bukan bermakna ayat Al-Quran, bermakna tanda. Ayatun adalah merupakan tanda-tanda, tantiku, yang berbicara, apa ayat, apa tanda itu, berbicara bima, terhadap sesuatu, bazaluhu, yang telah mencurahkan siapa mereka, a'immatil muslimin, hu, kepada emak, nyatanya emak itu min juhdin, berupa kesungguhan. Ensiklopedi fikih itu merupakan tanda yang berbicara kepada kita bagaimana mereka mengerahkan segala kesungguhannya. Wama, dan berbicara bima, terhadap sesuatu, datang kepada ma yang sebelumnya itu. Wama, dan berbicara ma, dengan sesuatu, karena yang ada apa ma ini, halifahum, adalah menjadi mitra mereka. Nyatanya ma itu min taufikin, berupa taufik. Apa ini? Ensiklopedi fikih itu merupakan tanda yang berbicara kepada kita bahwa mereka telah mencurahkan segala kemampuannya, dan bahwa
mitra mereka itu adalah taufik. Kalau diaslikan begini, wama tantiku bitaufikin kana halifahum, yang berbicara dengan taufik, yang ada apa taufik itu, halifahum adalah mitra mereka, sehingga mereka bisa menulis buku itu, taufik. Walam yaktafu, dan tidak mengambil cukup siapa a'immatul muslimin, tidak mengambil cukup bima, dengan sesuatu istamadduhu, yang telah menggali siapa mereka hu kepada emma, nyatanya emma min ahkamin, dari hukum-hukum, wama, dan sesuatu sannuhu, yang telah membuat, sannu dari sana dia, yang telah membuat siapa mereka hu kepada emma min qawanina, dari undang-undang, bal anau yakni ya, bal anau, bahkan bermaksud siapa mereka biwat'i qawaida, untuk menciptakan kaidah-kaidah lil istimdadi, untuk menggali, lamnya itu lam lil dzikri, istimdad maksudnya istimdadil akam, untuk menggali hukum. Mereka tidak cukup hanya membuat hukum, tapi juga menciptakan kaidah-kaidah untuk menggali hukum itu. Wa qawanina biwati qawanina, dan menciptakan undang-undang lil istimbat, untuk istimbat. Maknanya istimbat dengan istimbat sama. Wa qawwanu, dan menciptakan siapa mereka a'immatul muslimin itu min majmu'ati hadhil qawaidi, dari kumpulan kaidah-kaidah itu, menciptakan ilmu usul fikih kepada ilmu usul fikih. Wa ka'annahum, seakan-akan mereka rahimahumullah, mudah-mudahan mengasihum kepada mereka Allah, siapa Allah, bisoni'ihim, dengan kreativitas mereka itu, soni kreativitas mereka itu, hadza ini, seakan-akan mereka dengan kreativitasnya itu mereka menggali hukum dan juga menggali kaidah, untuk mereka menggali hukum dan menciptakan kaidah untuk menggali hukum. Seakan-akan dengan kreativitas itu asyaru, berisyarah siapa mereka ila khalafihim, kepada generasi mereka, generasi sesudahnya, berisyarah alla yarkanu, agar tidak cenderung siapa mereka ila ijtihadihim, kepada ijtihad mereka, agar tidak selalu cenderung kepada ijtihad mereka. Wa ayajtahidu, dan agar berijtihad siapa khalafuhum itu, generasi itu, kama jtahadu, sebagaimana pernah berijtihad siapa a'immatul muslimin itu. Wa yabnau, dan membangun siapa mereka khalafuhum ini, kama banau, sebagaimana pernah membangun siapa a'immatul muslimin. Fa'inal agdiyata, karena sesungguhnya peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus kemanusiaan tahdusu, selalu baharu, wal masalihu, sementara kemaslahatan tatagayyaru, selalu berubah. Apa yang masalah pada masa lalu belum tentu masalah pada masa sekarang. Wa masadirus syariati, sementara adapun sumber-sumber syariah, ma'inun la yandub, adalah bagikan mata air, la yandub, yang tak pernah habis airnya, la yandub, tidak pernah habis airnya. Wa manhalun dari halla, asalnya kebahasan fa'ala, inhalla. Wa manhalun, dan manhal ini apa ya? Kalau inhalla as-sama'u bil matar, maknanya air mencurahkan, maknanya mencurahkan. Manhal ini berarti tempat bercurahnya sesuatu, ya bisa bermakna hujan, bisa bermakna mata air. Wa manhalun, dan mata air atau curah hujan, adbun, yang tawar, likulli waridin, bagi tiap-tiap orang yang datang. Wa fadlullahi ini untuk menjawab, masa ada orang yang bisa berijtihad sebagaimana mereka berijtihad, masa tidak ada orang seperti Imam Syafi'i lagi. Nah, dijawab dengan ini, wa fadlullahi, adapun karunia Allah, yu'tihi, memberikan siapa Allah kepada fadl itu, man, kepada orang yasha, yang berkehendak siapa Allah. Bisa jadi yang ngaji di sini nanti dikasih karunia oleh Allah, seperti Allah kasih karunia seperti kepada Imam Syafi'i. Karena karunia Allah masih ada terus, tidak berhenti di sana, ada di sini. Wahala, adapun ini kitabi adalah kitab saya, fi ilmi usulul fiqh, di dalam ilmu usul fiqh. Qasattu bihi, bermaksud siapa aku, bihi, dengan ilmu usul fiqh ini, bermaksud ihya hadzal ilm, kepada menghidupkan ilmu ini,
wa ilqa'id daw dan wa ilqa'ad dawi dan menumpahkan cahaya ala buhusihi atas pembahasan-pembahasan usul fikih. Maksudnya menumpahkan cahaya. Usul fikih itu kitab ini seakan-akan sebagai cahaya gitu. Jadi kalau usul fikih sebelumnya redam, nah dikasih cahaya oleh kitab ini. Wara itu dan menjaga dan memperhatikan siapa aku fi ibaratihi di dalam ungkapan-ungkapannya, di dalam bahasanya ilmu usul fikih ini memperhatikan al-ijazah kepada ringkas wal iubah dan iubah, terang benderang. Wa fi buhusihi dan di dalam pembahasannya diatofkan kepada fi ibaratihi, dan di dalam pembahasannya wa maudu'atihi dan topik-topiknya memperhatikan al-iktisar kepada iktisar, yakni mengambil cukup alama atau sesuatu tamusu yang menyentuh ilahi kepada ma ini al-hajatu apa hajat, hanya membahas sesuatu yang sangat dibutuhkan mata musuh ilahi hajat itu kalau bahasa mudahnya sangat dibutuhkan sesuatu tamusu yang menyentuh ilahi kepada ma al-hajat itu apa hajat menyentuh pada sesuatu itu, maksudnya sangat dibutuhkan sistem datil ahkam syariati di dalam menggali hukum-hukum syariat mimasadiriha dari sumber-sumbernya ahkam syariah. Wa fahmil ahkam diatofkan kepada istimdad, dibutuhkan di dalam menggali wa fahmil ahkam dan memahami hukum-hukum al-qanuniyati yang bersifat qanuni, hukum-hukum positif min mawadiha dari pasal-pasalnya. Jadi ini sebenarnya usul fikih itu bukan hanya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis, tapi untuk membaca undang-undang yang ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Wa ana itu dan bermaksud siapa aku bi antakuna dengan ada al-amsilatu apa contoh-contoh at-tadbiqiyatu yang bersifat aplikatif, yang bersifat aplikasi, contoh-contoh yang bersifat aplikasi bil qawaidil usuliyati terhadap kaidah-kaidah usuliyah itu aku memperhatikan agar contoh-contoh yang bersifat aplikatif itu min nususis syariah dari teks-teks syariah Al-Quran dan hadis nanti, wa min mawadil qawaninil wad'iyati dan dari pasal-pasal undang-undang positif. Wa asyadu dan berisyarah siapa aku fi katsirin di dalam banyak minal mawadi'i dari beberapa tempat-tempat dari beberapa pembahasan maksudnya memberikan isyarah ilal muqaranati kepada muqaranah perbandingan komparasi baina usulit taknini syar'i antara prinsip-prinsip apa taknin maksudnya perundang-undangan. Bukan perundang. Kalau taknin itu prosesnya apa namanya? Kalau qawanin kan undang-undangnya. Kalau taknin proses membuat undang-undang apa namanya? Sudah mulai itu. Apa istilahnya itu ya? Ada istilah baru itu. Taknin itu membuat undang-undang. Prinsip pembuatan undang-undang syar'i. Prinsip sementara ya. Pembuatan undang-undang syar'i. Maksudnya membuat undang-undang itu ada prinsipnya gitu. Wa usulit taknin al-wad'i dan prinsip-prinsip membuat undang-undang positif. Wa qasamtu dan membagi siapa aku kepada kitab saya ini ila muqaddimatin kepada muqaddimah atau muqaddamatin boleh. Wa arba'ati aqsamin dan 4 beberapa macam. Bisa dibaca muqaddimah, bisa dibaca muqaddamah, baca di Jam'ul Jami'. Fal muqaddimah itu maka adapun muqaddimah isinya ialah fi muqaranatin 'amatin di dalam perbandingan yang umum baina ilmu fikih antara ilmu fikih wa ilmu usul fikih dan ilmu usul fikih yatabayyanu minha yang menjadi jelas minha dari muqaranah itu at-ta'rifu apa definisi bihima terhadap ilmu fikih dan ilmu usul fikih wa maudu'uhuma dan wa maudu'ihima dan maudu'nya maudu'nya tadi dulu katakan mana ini katakan pada takrif ya wa maudu'uhuma dan maudu'nya topiknya ilmu fikih dan objek maksudnya objeknya
Wa mawdu'uhuma dan objeknya ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Wal ghayatu dan tujuan min dirasatihima dari mempelajari fikih dan ilmu usul fikih. Wa nas'atu kulli minhuma dan lahirnya kullin masing-masing minhuma dari fikih dan ilmu usul fikih. Wa tatawwuruhu dan berkembangnya, tatawur berkembang, lahir dan berkembang. Dan berkembangnya kullin minhuma. Untuk apa ada muqaddimah itu? Liyakuna supaya ada asyuru apa mengawali fi ilmi usulul fikih di dalam ilmu usul fikih ala basiratin ialah di atas pengetahuan bihi terhadap ilmu usul fikih. Ada muqaddimah itu agar kita mengawali mempelajari usul fikih di atas pengetahuan, artinya ada pengetahuan dasar. Wal qismul awwalu adapun bagian yang pertama fil adillati di dalam dalil-dalil allati yang tustamaddu yang digali minha dari allati itu al ahkamu syar'iyyatu apa hukum-hukum syar'i. Wa fi hadzal qismi dan di dalam bagian ini, bagian yang pertama ini tatajalla menjadi jelas sa'atul masadir tasyri'iyati apa keluasan sumber-sumber tasyri' fi syariatil islamiyati di dalam syariat Islamiyah. Tasyri'iyah sumber-sumber tasyri'iyah, sumber-sumber yang bisa dijadikan landasan untuk membentuk hukum. Tasyri' itu maknanya membentuk hukum ya. Dia kadang-kadang istilahnya kabur antara syariah dan tasyri', itu beda-beda. Tasyri' itu pembentukan syariat. Nah, yang sudah jadi itu namanya syariat. Pembentuknya orang yang namanya syari'. Fi syariatil Islam ini dalam syariat Islamiyah wa murunat tatajalla sa'atul masadir tasyri'iyah wa murunatuha dan elastisitasnya. Murun itu mana asalnya ini ya? Apa ini? Nih, pangkal. Bukan yang menjadi penengah antara lubang hidung dengan hatinya itu. Ini marin namanya. Makanya ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Bahkan lebih besar daripada ini masuk. Ini misalnya bisa masuk itu ke sini. Ini membuktikan bahwa ini elastis. Ini namanya marin. Marin. Jadi murunah itu elastis. Bisa diutak-utak geser gitu. Wa husubatuha dan husubatuha suburnya masadirut tasyri'iyah. Wa salahiyatuha dan kelayakannya masadirut tasyri'iyah itu litasnin untuk pembentukan hukum fi kulli asrin di dalam tiap-tiap masa, wa li kulli ummatin dan untuk tiap-tiap umat. Wal qismus tsani. Jadi kalau ditanya kenapa Islam itu solihun li kulli zaman wa makan? Ya karena dia sa'ah, murunah, husubah dan salahiyah. Wal qismus tsani adapun bagian yang kedua, fima bahasil ahkami syar'iyyati al-arba'ati di dalam pembahasan hukum-hukum syariat yang 4. Wa fi hadzal qismi dan di dalam bagian ini tadharu menjadi tampak. Tadharu dengan kata jalla itu sama maknanya. Tadharu menjadi tampak anwa umma apa macam-macam sesuatu syariah yang telah disyariatkan apa ma fil Islam di dalam Islam. Nyatanya ma minal ahkami dari hukum-hukum. Wa yatajalla dan menjadi terang benderang adlullahi apa keadilan Allah wa rahmatuhu dan rahmat Allah fi raf'il haraj di dalam menghilangkan kesulitan anil mukallafin dari orang-orang mukallaf dari kita semuanya wa iradatul yusri wa yatajalla iradatul yusri dan menjadi terang benderang apa kehendak memudahkan kehendak Allah untuk memudahkan hukum bihim terhadap mereka mukallafin. Wal qismus salis adapun bagian yang ketiga fil qawaidil usuliyah di dalam kaidah-kaidah usuliyah al-lughawiyah yang bersifat lugawi, bersifat kebahasaan. Allati yang tutabbaku dari tabbaka ya. Allati tutabbaku yang diaplikasikan apa allati fi fahmil ahkami di dalam memahami hukum-hukum min nususiha dari nas-nasnya hukum. Wa fi hadzal qismi dan di dalam bagian ini tadharu tampak diqqatul lughatil arabiyyah apa ketelitian bahasa Arab
fi dalalatiha di dalam menunjukkannya al-lughah al-arabiyah alal ma'ani atas makna-makna, wa maharati ulama at-tasyri' dan tampak juga kemahiran atau keahlian ulama-ulama tasyri' al-islami fi istismarihim di dalam membuahkannya mereka ulama tasyri' ini membuahkan al-ahkama kepada hukum-hukum minan nususi dari teks-teks itu, wa subuluhum diatofkan kepada diqqatu wa maharatu wa subuluhum, dan metode-metode mereka al-qawimatu yang lurus fi izalati khafaiha di dalam menghilangkan kesamaran-kesamaran nusus. Kadang-kadang teks itu kan rumit ya, jadi ulama-ulama masa lalu sudah bagus di dalam menghilangkan kesulitan-kesulitan teks itu. Wa fi tafsiriha di dalam mentafsirkan nusus, wa ta'wiliha dan di dalam mentakwil nusus. Wal qismur rabi' adapun bagian yang keempat, fil qawaidil usuliyah di dalam kaidah-kaidah usuliyah at-tasyri'iyah, kaidah-kaidah usuliyah yang bersifat tasyri'iyah, kaidah-kaidah usuliyah yang bersifat tasyri'iyah. Maksudnya kaidah-kaidah yang berbicara tentang prinsip-prinsip penetapan hukum, tasyri' penetapan hukum ya. Allati yang tutabbaku bisa diaplikasikan apa qawaid al-usuliyah tasyri'iyah ini fi fahmil ahkami di dalam memahami hukum-hukum min nususiha dari teks-teksnya ahkam, wa fil istimbati dan di dalam istimbat dalam menggali, fima di dalam sesuatu lanaso yang tidak ada teks iku maujud fihi di dalam ma. Jadi fungsinya qawaid usuliyah ini tujuannya untuk memahami hukum dan untuk menggali hukum yang tidak ada teksnya. Nanti terakhir punya ustadznya. Tidak apa-apa. Terakhir nanti saya. Wahada adapun ini apa? Ini qismur rabi' ini kaidah-kaidah usul tasyri'iyah, kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip, kaidah-kaidah yang berupa prinsip-prinsip penetapan hukum, kaidah-kaidah yang berupa prinsip-prinsip penetapan hukum. Huwa adapun hadza lubbul ilmi adalah merupakan lubbul ilmi. Apa lubbu itu? Kalau katanya Pak Kores. Jadi kalau katanya Pak Kores pernah lihat kacang ya. Kacang itu kalau dibuka kelihatan apanya? Kulitnya dibuang, isinya. Kalau isinya dibuka lagi kelihatan apanya? Kulitnya dibuang, ada putihnya kan itu. Kalau dipecah lagi, ada apanya itu? Ada pentil kecil yang bisa untuk menumbuhkan itu. Kalau tidak ada itu tidak tumbuh. Itu namanya lubu yang terdalam itu. Itu lubunya. Jadi segala sesuatu ada lubunya yang menjadi pusat dari tumbuhnya sesuatu. Bukan sekedar isi, tapi baik dari lubul ilmi wa ruhu. Ini sebenarnya wacana modern, sangat modern. Saya sering bicara begini ini, tetapi orang banyak menolak ya. Tetapi karena tidak tahu aja semuanya. Tahu aja. Jadi kaidah tasyri'iyah yang maslahah itu lubul ilmi wa ruhu. Wa fihi dan di dalam qismur rabi' ini yatajalla menjadi terang benderang maksudus syari' apa tujuan syari', tujuan Allah al-am. Ini bukan Allah yang umum ini. Ini sifat daripada maksud, bukan sifat daripada syari'. Tujuan syari', tujuan Allah dan Rasulnya al-ami yang umum. Min tasri'il ahkam, tujuan syari' dari pembentukan hukum. Wa ma an'amallahu bihi ala ibadihi, dan menjadi jelas juga ma apa sesuatu an'aman telah memberikan nikmat Allah siapa Allah bihi dengan ma ala ibadihi atas hamba-hambanya. Nyatanya ma itu min li ayati masolihim, dari menjaga kemaslahatan mereka.
titik. Ini kitabnya ada tambahannya. Wa khatamtu hadhil aqsam, ada di sini. Kalau di sini tidak ada. Ya. Itu salah. Iya, ini yang salah. baru. Coba beli itu. Yang baru. Itu. Nah, yang ini yang salah. Oh, ini salah ya? Ini. Yang lebih yang salah. Karena tidak ada di belakang. Maksudnya begini. Coba kita baca ya. Wa khatamtu dan mengakhiri siapa aku hadil aqsam kepada bagian-bagian ini. Bi khulasatin wafiyah dengan ringkasan wafiyah yang memadai. Ringkasan yang memadai fi tarikh tasyri' di dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Fi tarikh tasyri' al-Islami di dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Tidak ada kan di sini? Tidak ada. Abantu dari abana yubinu. Abantu menjelaskan siapa kufiyah di dalam khulasah wafiyah ini atwarahu kepada periodisasi tasyri' al-Islam. Wa kaifa bada'a dan bagaimana mulai apa tasyri' itu, summa nama wa tasya'a kemudian berkembang, apa tasyri' wa tasya'a dan meluas, summa waqafa kemudian berhenti, wa jamada dan jumud. Sampai sekarang katanya. Sekarang masa kita terakhir ini. pernah mulai berkembang, meluas, berhenti, nah sekarang jumud. Jumud itu kemana? Statis. Wajah ada dan statis. Wal awamilu selama-lamanya mulai zamannya nenek moyang sampai zamannya bacaan Sulam Taufik terus. Itu namanya jamada. Atau fatul qorib, tak gambo itu fatul qorib. Itu namanya jamada. Ya maunya yang terus gitu maksudnya. Wal awamilu dan membahas juga, yatajalla juga, menjelaskan juga aku al-awamila kepada faktor-faktor allati yang adat mengantarkan apa allati ila hadat tatawuri kepada perkembangan itu. Nah ini tidak ada ini tambahan beliau. Memang di kitab lain ada, tapi menjadi satu kitab sendiri. Saya punya kitabnya. Beliau juga yang menulis. Tarikh tasyri'. Wa as'alu Allah dan bermohon siapa aku Allah kepada Allah ayataqabbalah menerima siapa Allah kitabi kepada kitab saya ini hadza ini biqabulin hasanin dengan penerimaan yang baik wa ayaj'alu dan menjadikan siapa Allah kepada kitabi khalisan liwajhihi sebagai sesuatu yang murni liwajhihi terhadap wajahnya Allah maksudnya keridhaan Allah ya.